Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita akan membahas sosok sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Innahu rajulun azimul qadri, rafi'ul manzilati. Sesungguhnya dia adalah seorang sahabat yang mempunyai kedudukan yang sangat agung dan derajat yang sangat tinggi. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok sahabat yang sangat ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjihad karena Allah dan dia menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dan menginfakkan harta. Dia menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari orang-orang menelantarkannya. Dia beriman kepada Rasul pada hari orang-orang mengkufurinya. Bahkan dia membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari orang-orang mendustakannya. Banyak di antara abnaul muslimin, anak-anak dari kaum muslimin, ya, para pemuda, para pemudi yang tidak mengetahui jasanya, sehingga mereka tidak menunaikan haknya. Bahkan mereka meremehkannya, tidak menghargainya dengan sebenar-benarnya. Orang-orang awam, ya, atau bukan hanya orang-orang awam saja yang tidak mengenalnya. Bahkan orang-orang khusus, ya, seperti al-khutaba, para khatib, para penasihat, para dai, dan para penulis yang tidak mengenalnya. Bisa jadi dia tidak dikenal karena, ya, dia berteman dengan orang yang sangat mulia, orang yang sangat agung, sehingga keutamaannya tertutupi oleh temannya yang sangat agung dan yang sangat mulia. Dia adalah sosok sahabat yang sangat utama, bila khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama sepakat bahwasanya sosok sahabat ini adalah sahabat yang sangat utama, sahabat yang sangat mulia. Ma tala'atis syamsu wala gharabat ba'da nabiyyin wal mursalin ala rajulin khairin minhu. Tidaklah matahari terbit dan terbenam
setelah para nabi dan para rasul atas seorang laki-laki yang lebih baik darinya. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari sahabat ini setelah para nabi dan para rasul selamanya. Innahu awwalu man amana minar rijal ala sahih. Dia adalah sosok sahabat yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang sahih. Innahu man wuzina imanuhu bi imanil ummati faraja imanuhu. Dia adalah sosok sahabat yang seandainya keimanannya ditimbang dengan keimanan umat ini, niscaya keimanannya lebih berat. Innahu al-wara'. Dia adalah sosok sahabat yang wara', pemalu, tegas, dan penyayang. At-tajirul karim. Pedagang yang budiman. Pemilik fitrah yang lurus. Fitrah yang bersih dari kotoran-kotoran kezaliman dan kejahilan. Kana syabihan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh sebuah kemuliaan besar bisa mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu rajulun la karrijal. Dia seorang laki-laki tidak seperti laki-laki lainnya. Seorang laki-laki yang memiliki banyak keistimewaan. Wasirah la kasiyar. Perjalanan hidupnya tidak seperti perjalanan yang lainnya. Innahu man du'iya ilal Islam fama kaba wala naba wala taraddad. Dia diseru kepada Islam, diajak masuk Islam, maka dia pun tidak bimbang dan ragu. Bahkan dia segera masuk Islam. Wa makana li ashabil fitrah as-salimah ayyatala'samu an khairin du'u ilaihi. Dan umumnya pemilik fitrah yang lurus ya tidak akan ragu dan tidak akan bimbang terhadap kebaikan yang diseru kepadanya. Wa kaifa la yubadiru ilal Islam wa qad sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sati wa alima sidqahu wa amanatahu wa husna sajayahu wa karama khuluqihi. Bagaimana dia tidak segera masuk Islam sementara dia sudah berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia sudah tahu sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran beliau, amanah, dan kemuliaan akhlak beliau. Alima annahu la yakzib alal khalqi fa kaifa yakzib alal khaliqi jalla wa ala. Dia tahu bahwasanya Rasul tidak pernah berdusta kepada manusia. Maka bagaimana mungkin beliau akan berdusta kepada Allah? Liza kana lisanu halihi yauma du'iya ilallahi min janibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma jarabtu alaika kaziban qattu. Oleh karenanya ya, ketika dia diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diajak masuk Islam, maka batinnya mengatakan ma jarabtu alaika kaziban qattu. Aku tidak pernah ya aku tidak pernah
mengetahui engkau berdusta. Aku tidak pernah mendapatimu berdusta. Nabi SAW tidak pernah berdusta. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Amma lisan maqalihi, fa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sementara ya lisannya mengatakan ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Tanpa ragu dan bimbang, dia pun langsung mengucapkan syahadah. Fatamtaddu yaduhu ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dia ulurkan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiatnya. Sehingga ya, tangannya adalah tangan yang pertama diulurkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu min hilal tilka sutur ala mau'id ma nubdatin sagiratin min fadailihi wa mawaqifihi allati sattaraha ala jabinit tarihi bisuturin min nur. Ya, maka para pendengar rahimakumullah, melalui ya kajian ini kami akan menceritakan sedikit ya tentang keutamaan sahabat ini, ya, tentang sikap-sikapnya yang ditorehkan dalam lembaran-lembaran sejarah dengan tinta dari cahaya. Siapakah sosok sahabat ini? Huwa Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi At-Taimi Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau dan nasab beliau Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi At-Taimi. Nama beliau adalah Abdullah. Namun kunyah beliau, ya, dan beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wulida bi Mina. Dia dilahirkan di Mina dan nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Murrah. Jadi kakek beliau, ya, itu sama dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah membahas nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Murrah. Ini ya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus kakek Abu Bakar. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaja fil jahiliyah imra'atain. Di masa jahiliyah Abu Bakar menikah dengan dua orang wanita. Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Ruman binti Amir. Kemudian setelah masuk Islam, beliau
ya menikah lagi dengan dua orang wanita, yaitu Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang poligami. Sahabat yang istrinya lebih dari satu. Para pemirsa rahimakumullah, ya, sebelum masuk Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal dengan orang yang baik. Bahkan beliau teladan, ya, fi ayyam al-jahiliyah, pada masa jahiliyah. Laqad kana Siddiq radhiyallahu anhu misaliyan fi kulli syai' hatta fi ayyamil jahiliyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah teladan dalam segala hal. Bahkan pada masa-masa jahiliyah. Ya, oleh karenanya tidak aneh ya bila kita mendapatinya ya setelah beliau masuk Islam, afdal rajulin ba'da Rasulillah. Orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza fakuhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ya di masa Islam apabila dia memahami agama. Kalau sebelum masuk Islam, ya Abu Bakar sudah dikenal sebagai orang yang baik, maka apalagi setelah masuk Islam, tentu ya menjadi lebih baik lagi. Maka tidak aneh ya kita dapati Abu Bakar adalah sosok sahabat yang paling ya mulia, yang paling afdol ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq menjelaskan, wa kana Abu Bakrin rajulan mu'lafan liqaumihi muhabbaban sahlan. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang laki-laki yang dicintai dan disenangi oleh kaumnya. Ia adalah orang Quraisy yang paling tahu tentang nasab Quraisy. Orang Quraisy yang paling mengenal Quraisy. Paling ya mengenal kebaikan dan keburukan yang ada pada Quraisy. Wa kana rajulan dza khuluqin wa ma'rufin. Beliau ya adalah seorang laki-laki yang berakhlak dan dikenal baik. Dahulu ya di masa-masa jahiliyah orang-orang Quraisy ya mereka menyukai dan mencintainya. Ya'tunahu ya mereka datang kepadanya, mengunjunginya, li ilmihi wa tijaratihi, karena ilmu dan kesuksesannya dalam berdagang, dan juga ya karena pergaulannya yang luas, karena pergaulannya yang luas. Faja'ala yad'u ila Allah wa ila al-Islam man wasika bihi atau man wasiqa bihi min qaumihi mimman yaghshahu wa yajlis ilaihi. Maka setelah masuk Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajak ya orang-orang yang belum masuk Islam, ya orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang datang dan duduk di sisinya. Jadi tidak hanya sekedar bertemu, namun dia ajak mereka untuk masuk Islam. Para jamaah rahimakumullah, ya Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar, baik di masa jahiliyah apalagi di masa Islam. Ya, sementara ya pada masa jahiliyah kebiasaan orang-orang Arab adalah minum khamar. Sementara Abu Bakar tidak pernah minum khamar.
Wa dzalika annahu marra wa huwa fil jahiliyah bi rajulin sakaran yadha yadahu fil azirah, yakni al-ghaid. Pernah suatu ketika, ini di masa jahiliyah, Abu Bakar bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang mabuk. Ya, orang kalau mabuk kan dia tidak sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Yadahu fil azirah. Jadi orang mabuk ini dia letakkan ya tangannya pada kotoran, lalu dia ambil itu kotoran, dia cium. Fa idza wajada rihaha sadafa anha. Jika dia ya mendapati baunya tidak sedap, ya mungkin dia tidak tahu itu kotoran. Dia ambil, dia pegang, kemudian dia cium. Ketika dia mencium bau yang tidak sedap, maka dia pun membuangnya. Faharramaha Abu Bakrin ala nafsihi. Maka sejak itu Abu Bakar mengharamkan khamr atas dirinya. Ya, jadi orang-orang yang mabuk itu ya orang-orang yang tidak sadar, mereka melakukan kadang hal-hal yang hal-hal yang tidak normal ya, kadang teriak-teriak ya atau mengganggu orang lain. Kadang kotoran juga dimakan ya, dicium dan seterusnya. Walam yasjud radhiyallahu anhu li sanamin qattu. Kemudian beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Di masa jahiliyah beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi majma'in min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bercerita di hadapan para sahabat, "Ma sajadtu li sanamin qattu." Aku tidak pernah sujud kepada berhala. Wa dzalika lamma nahastu al-hilam akhadhani Abu Kuhafah biyadi. Jadi al-kisah ketika kata Abu Bakar, ketika aku sudah mendekati balik, ayahku ya Abu Kuhafah dia membawaku di sebuah tempat, di sebuah ruangan yang di dalamnya ada berhala-berhala. Faqala li hazihi alihatuka. Ayahku berkata kepadaku, ini ya sesembahan-sesembahanmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Lalu ayahku meninggalkanku dan dia pergi. Fadanautu minas sonami. Aku dekati ya sebuah berhala. Lalu aku katakan, inni jai'un. Sesungguhnya saya lapar. Berilah makanan kepada saya. Namun dia tidak menjawab. Saya katakan, sesungguhnya saya tidak punya pakaian. Berikanlah pakaian kepadaku. Namun dia tidak menjawab. Akhirnya alqaitu alaihi sukhratan. Ya, saya lempar batu ke arahnya, ke arah berhala itu. Fa kharra li wajhihi, maka berhala itu pun jatuh tersungkur. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu di masa jahiliyah. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Para pendengar rahimakumullah ya. Adapun kisah keislaman Abu Bakar, dari Abu Bakar ini dikenal orang yang pertama masuk Islam. Sosok sahabat yang pertama masuk Islam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Abu Bakrin, alastu ahaqqan nasi biha. Abu Bakar berkata, bukankah ya aku orang yang paling berhak terhadapnya, yakni terhadap khilafah. Alastu awwala man aslam. Bukankah aku orang yang pertama masuk Islam? Alastu sahiba kaza. Alastu sahiba kaza. Bukankah aku pemilik ini dan pemilik itu? Di sini Abu Bakar mengatakan, alastu awwala man aslama. Bukankah aku yang pertama masuk Islam? Sehingga dengan riwayat ini, ya para ulama atau sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam.
para jamaah rahimakumullah, ya, tentang siapakah orang pertama yang masuk Islam. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Wa qala al-Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti menjelaskan, wakila awal man aslama Ali. Ada yang berpendapat bahwasanya orang pertama yang masuk Islam adalah Ali. Ali bin Abi Thalib. Wakila Khadijah. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Kemudian ya ada pendapat lain yang mengatakan yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harisah. Jadi ada empat pendapat. Pertama mengatakan Abu Bakar, kemudian yang kedua mengatakan Ali, yang ketiga mengatakan Khadijah, dan yang keempat mengatakan Zaid bin Harisah. Wa jumi'a bainal aqwal. Maka pendapat-pendapat ini digabungkan sehingga muncullah suatu kesimpulan yang sangat bagus sekali. Bi anna Abu Bakrin awwala man aslama minar rijal. Bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Wa Ali awwalaman aslama minas sibyan. Sementara Ali adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Wa Khadijah awwalaman aslamat minan nisa. Dan Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Wa Zaid bin Harisah, adapun Zaid bin Harisah adalah orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan budak. Ini jamak ya atau kompromi yang dilakukan oleh para ulama. Wa awal man dzakara hadzal jam'a al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ulama yang pertama kali melakukan kompromi ini adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ya, jadi kalau kita ditanya siapakah yang pertama masuk Islam, maka kita jawab dengan rincian ini. Ya, kita katakan yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah. Yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang pertama masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid bin Harisah. Wa ma in aslama Abu Bakrin radhiyallahu anhu hatta hamala amanatad din ala a'nakihi. Wa kharaja yad'un nasa ila dinillah jalla wa ala. Adapun kisah keislaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi langsung datangi Abu Bakar. Nabi datangi Abu Bakar karena Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berteman, bersahabat dengan Abu Bakar sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Sahabat dekat. Setelah Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau datangi Abu Bakar, kemudian beliau sampaikan, beliau ceritakan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bimbang dan ragu. Karena beliau sudah mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang jujur, orang yang terpercaya. Beliau tidak pernah bohong. Kalau terhadap manusia saja beliau tidak pernah bohong, apalagi ya terhadap Tuhan. Tidak mungkin beliau berbohong ya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar pun segera ya beriman dan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ya, ada faedah yang penting di sini, ya. Kita pun ya kalau bisa kita seperti ini. Ya, kita yang sudah ngaji, kita yang sudah dapat hidayah. Ya, jangan lupa untuk kita ajak teman-teman kita. Teman dekat kita, orang yang sudah percaya dengan kita, insya Allah dia lebih menerima kita dibandingkan orang lain. Kita sampaikan kepadanya tentang ajaran Islam, tentang keindahan ya sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kita ajak teman-teman dekat kita. Nanti teman-teman dekat kita, dia akan ajak teman-teman dekatnya. Sehingga, Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, ya, banyak sekali orang-orang yang ngaji, banyak sekali orang-orang yang mau mempelajari agamanya. Setelah Abu Bakar masuk Islam, maka dia pun langsung memikul amanat ad-din, amanat agama ini, ala a'nakihi, dia pikul di atas pundaknya, karena Islam adalah amanat. Wa kharaja yad'un nas ila dinillah jalla wa ala, dia pun mulai berdakwah. Kharaja yad'un nas, dia keluar, ya, mengajak manusia ila dinillah, kepada agama Allah jalla wa ala. Tadi sudah kita singgung, ya. Setelah dia masuk Islam, orang-orang masih datang kepadanya, duduk bersamanya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menggunakan kesempatan itu untuk mendakwai mereka, terutama orang-orang yang percaya kepadanya. Fa aslama ala yadayhi sittata minal asrati alladzina basyarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannati fima ba'du. Maka masuk Islamlah melalui perantara Abu Bakar 6 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya, ini sering sekali kita sebutkan nama-nama mereka. Keenam dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka masuk Islam melalui perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa saja mereka? Mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Tolha, ya, bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini keenam sahabat yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar, dan keenam sahabat ini sudah dijamin masuk surga. Fayati as-Siddiq radhiyallahu anhu yaumal qiyamah wa hum fi mizan hasanatihi. Kelak pada hari kiamat, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu akan datang sementara, ya, pahala keenam orang ini fi mizan hasanati, akan masuk dalam timbangan kebaikan Abu Bakar. Masya Allah. Para pendengar rahimakumullah, kita Islamkan satu orang saja, ya. Islamkan satu orang, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, ya, seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada onta-onta merah. Onta-onta merah adalah harta yang sangat berharga di kalangan orang-orang Arab. Pada saat itu, onta-onta merah ini kendaraan yang paling mewah. Sehingga kata para ulama, ya, kita dakwai satu orang, kemudian dia masuk Islam, itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang. Gimana kalau 2 orang? 3 orang? Gimana kalau orang-orang yang kita Islamkan itu menjadi orang-orang yang masya Allah, orang-orang yang soleh? Sebagaimana ke-6 orang sahabat ini dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat-sahabat yang senior. Tentu Abu Bakar akan mendapatkan, ya, pahala mereka. Pahala dakwah. Ini termasuk pahala yang tidak terputus. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amalan. Sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat. Ini orang yang berdakwah, ketika dia berdakwah dia menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Walaupun orangnya sudah meninggal. Bal wa aslama ala yadayhi khalqun katsir ghairu haula al-athhar al-abrar. Bahkan bukan hanya keenam orang ini yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Di sana banyak ya sahabat-sahabat yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau orang pertama yang masuk Islam. Setelah masuk Islam beliau berdakwah dan setelah itu banyak ya orang-orang yang masuk Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan Abu Bakar menjadi tangan kanan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Wa hakadha yajibu an yakuna da'iyah yahmal hamman nas man hawlahu wa yakhsha alaihim min azabillah wa ya'khud bi aidihim ila mardatillah wa jannatihi. Demikianlah ya kewajiban dai. Ya, dai itu dia memikul kewajiban berdakwah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa yakhsha alaihim min azabillah, dan dia khawatir kalau orang-orang yang ada di sekitarnya nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun ya membimbing mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membimbing mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ya sebagai seorang dai kita tidak boleh egois ya, kita pentingkan diri sendiri, kita pentingkan diri kita kemudian kita tidak mempedulikan orang lain, tidak seperti itu. Dai tidak seperti itu. Ya, dia sudah paham ilmu syar'i, paham agama, dan dia pingin orang lain juga seperti dia. Ingin orang lain bisa merasakan nikmat mengenal agama Islam, maka dia pun berdakwah, mengajak orang-orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.